Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi dah jawaban. Ya langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Perdana Menteri Zugi dia pergi menemui Master Sekte Ren, dan di sini Perdana Menteri Zugi dan juga Master Sekte Ren mereka telah menemukan titik temu di dalam sebuah kesepakatan di mana keluarga Luo akan memberikan jatah setengahnya yang dimiliki oleh Sekte Moche diberikan kepada Sekte Tianxing, dan itu membuat orang tua ini dia pun cukup senang. Mengingat itu akan membuat perkembangan dari Sekte Moche akan terhambat, sedangkan Sekte Tianxing miliknya akan berkembang lebih pesat lagi. Tapi di sini orang tua ini dia pun sempat meminta lebih, tapi ketika dia mendapatkan sebuah kabar kalau ternyata keluarga Luo mengincar dan berniat untuk dapat menghancurkan Sekte Moche, membuat orang tua ini dia pun cukup senang karena ternyata yang diincar keluarga Luo hanyalah Sekte Moche, yang tentunya itu bisa juga membantu Sekte Tianxing di masa depan menahan perkembangan yang akan diberikan oleh Sekte Moche. Dan karena memang kesepakatan telah menemukan titik temu, di sini Perdana Menteri Zugi dia pun memutuskan untuk segera kembali pulang. Namun sebelum dia kembali, dia juga menegaskan kalau pembagian sumber daya yang akan diberikan mulai tahun depan tolong dicek dengan teliti, ucap dari Perdana Menteri Zugi yang membuat orang tua itu dia pun paham. Di sini orang tua ini dia mengatakan atas nama salah satu dari 3 sekte pelindung, mulai hari ini tidak ada seorang pun yang berani membuat masalah dengan Tianyu, ucap dari orang tua itu yang membuat Perdana Menteri dia pun senang, dan dia pun kini memutuskan untuk segera kembali pulang. Kalau begitu aku pamit dulu, ucap dari Perdana Menteri Zugi yang meninggalkan aula dari Master Sekte Ren. Sedangkan untuk Master Sekte Ren tentunya dia senang dengan ini semua, karena saat ini kondisi yang dimiliki oleh 2 sekte saingannya yaitu Sekte Xuantian telah benar-benar dihancurkan oleh Zhao Fan, sedangkan untuk Sekte Moche kekuatan mereka setengahnya juga udah hilang, yang artinya mereka tidak akan menjadi ancaman di masa depan untuk Sekte Tianxing, dan itu membuat orang tua ini dia pun sangat senang karena di dalam pertempuran kali ini Sekte Tianxing benar-benar panen besar. Dan setelahnya dia pun memanggil seorang pengawal, dan ketika pengawal itu pun datang di sini, orang tua ini langsung mengeluarkan sebuah dekret di mana dia mengatakan untuk menarik semua pasukan yang dimiliki oleh Sekte Tianxing untuk segera kembali pulang, dan dia juga memberikan sebuah dekret untuk dapat diberikan kepada Sekte Xuantian dan juga Sekte Moche kalau saat ini keluarga Luo dan juga wilayah Tianyu ada di bawah kendali dari Sekte Tianxing, dan tidak seorang pun diizinkan untuk dapat merusuh dan juga mengganggu keluarga Luo, ucap dari orang tua ini, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi pengawal ini. Namun melihat bawahannya yang bengong membuat Master Sekte Ren dia pun bertanya, ada apa? Kenapa kau terdiam? Apalagi yang kau tunggu, cepat sampaikan dekretku, ucap dari orang tua itu. Namun di sini pengawal ini dia pun mengatakan kalau sebelumnya dia mendapatkan sebuah informasi penting yang ingin segera dia sampaikan, hanya saja dia tidak berani mengganggu di tengah-tengah negosiasi yang dilakukan oleh Master Sektenya, dan dia mengatakan kalau sejujurnya sebelumnya orang-orang yang mengincar Sekte Moche mereka semua telah kembali lebih awal, ucap dari penjaga, yang tentunya mengejutkan bagi orang tua ini. Apa maksud dari ini semua? Kenapa mereka kembali lebih dulu? Siapa yang memberikan mereka perintah untuk kembali? Ucap dari orang tua ini. Namun penjaga dia mengatakan kalau sebelumnya dia mendapatkan sebuah informasi dari seorang tetua yang melaporkan kalau mereka dihentikan oleh para tetua yang berasal dari keluarga Luo, dan awalnya mereka semua tertangkap di dalam sebuah formasi besar yang dimiliki oleh keluarga Luo, tapi kemudian mereka juga telah dibebaskan, dan mereka juga diberikan sebuah informasi kalau saat ini keluarga Luo telah mencapai sebuah kesepakatan dengan Sekte Tianxing. Jadi mereka semua pun bingung dengan itu semua, tapi mereka semua benar-benar dilepaskan, dan mereka meminta kepada para pasukan kita untuk segera kembali untuk dapat memastikannya, yang membuat mereka semua benar-benar kembali, yang tentunya membuat Master Sekte Ren dia pun cukup terkejut. Apa? Mereka kembali? Kesepakatan? Tapi mendengar itu semua membuat Master Sekte Ren dia pun bingung bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi, karena kesepakatan baru aja terjadi kurang dari 5 menit yang lalu, ucap dari orang tua ini. Tapi di sini orang tua ini dia juga cukup terkejut ketika dia ternyata baru ingat kalau yang dia hadapi adalah salah satu dari bintang kebijaksanaan Tianyu. Di sini orang tua ini dia pun bingung bagaimana mungkin ada seseorang yang mengatakan kalau Sekte Tianxing dan juga keluarga Luo telah menjalin sebuah kesepakatan di saat kesepakatan itu sendiri belum tercapai, dan tentunya itu mengejutkan bagi orang tua ini, dan itu juga membuat orang tua ini dia pun kagum dengan ahli yang dimiliki oleh keluarga Luo. Keluarga Luo, kalian benar-benar mengerikan, kalian benar-benar sangat-sangat dalam, ucap dari Master Sekte Ren.
Tapi melihat Master Sekte Ren yang bengong membuat penjaga dia pun bertanya, ada apa? Master Sekte, apakah ada sebuah pesan? Ucap dari penjaga itu. Tapi untuk Master Sekte Ren, dia pun benar-benar kesal pula dengan ini semua kalau dia telah dipermainkan oleh keluarga Luo. Bahkan, keluarga Luo telah menentukan sebuah kesepakatan sebelum kesepakatan itu benar-benar tercapai. Dan aku harus akui kalau Sugi Changfeng dia benar-benar telah menikamku dengan sangat dalam, ucap dari orang tua ini. Namun karena memang kesepakatan telah tercapai dan juga menguntungkan kepada sekte Tianxing miliknya, membuat orang tua ini juga tidak ambil pusing dan dia pun mengatakan untuk segera memberikan sebuah dekret dan juga menarik semua pasukan-pasukan yang ada di area luar. Dan dia juga meminta kepada penjaga untuk segera melaporkan kepada sekte Moji dan juga sekte Xuantian kalau saat ini keluarga Luo telah bersumpah setia kepada sekte Tianxing. Dan siapapun di antara mereka tidak ada yang boleh menyentuh keluarga Luo, karena mulai hari ini keluarga Luo mereka telah ditunjuk sebagai juru bicara dari sekte Tianxing, ucap dari orang tua itu. Dan setelahnya penjaga itu dia pun pergi. Namun menyadari kalau ternyata dirinya telah dipermainkan oleh keluarga Luo, membuat orang tua ini dia pun benar-benar kesal dan dia tidak menyangka kalau ternyata selama ini dia telah dipermainkan, bermain-main di bawah telapak tangan dari keluarga Luo. Tapi karena memang telah menguntungkan pula untuk sekte Tianxing, membuat orang tua ini dia tidak ambil pusing karena dia tetap untung besar. Sedangkan di sudut lainnya, 1 bulan kemudian di kediaman dari keluarga Luo saat ini, orang-orang dari keluarga Luo mereka juga cukup terkejut ketika mereka mendapatkan sebuah kabar kalau ternyata Sugi Changfeng telah kembali. Dan benar saja, tak lama setelahnya di sini Sugi Changfeng dia pun memasuki aula Patriark. Dan ketika dia datang sembari tersenyum membuat Yun Hai yang melihatnya dia pun bertanya bagaimana hasil tentang negosiasi itu. Tapi melihat Sugi Changfeng yang datang tersenyum membuat Tuan Leng Wuchan dia pun mengatakan, Patriark, lihat saja mukanya. Dia tersenyum dengan puas, bagaimana mungkin dia bisa gagal, ucap dari Tuan Leng Wuchan. Tapi di sini untuk Sugi Changfeng dia pun mengatakan, hei fosil tua, diamlah, aku mempertaruhkan hidupku di garis depan sementara kau duduk santai di tempat ini. Hah, dasar, benarkah? Memangnya kenapa kalau aku harus duduk santai? Lagi pula akulah yang telah menyusun strategi ini di balik layar, ucap dari orang tua itu. Tapi mendengar itu semua membuat Sugi Changfeng dia pun kesal dan dia mengatakan kalau tugas yang dilakukan oleh Tuan Leng Wuchan hanya santai-santai doang, sedangkan tugas beratnya diberikan kepada Yao Ming dan juga dirinya. Yao Ming dia mengatur sebuah strategi tempur, sedangkan kau santai-santai saja. Dan jika kau berani, kenapa kau tidak aja yang pergi sendiri aja menemui Master Sekte Ren, ucap dari tetua Sugi. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Yao Ming. Di sini Yao Ming dia pun mengatakan kalau dia setuju dengan apa yang diucapkan oleh Tuan Sugi Changfeng dan dia mengatakan kalau dalam hal membujuk seseorang, Sugi Changfeng dia adalah orang yang paling jago di antara kita bertiga. Dan jika saja soal militer, akulah yang lebih jago. Tapi dalam hal berbual, bisa diakui Tuan Leng Wuchan kau yang paling jagonya, ucap dari Yao Ming yang membuat Leng Wuchan dia pun kesal. Kalian berdua ini sepertinya benar-benar menyebalkan, ucap dari Tuan Leng Wuchan. Di sini Tuan Leng Wuchan dia pun mengatakan kalau strategi yang dimiliki oleh Sugi Changfeng pastinya dia mengambil setengah jatah yang dimiliki oleh sekte Moche dan akan diberikan kepada sekte Tianxing, sedangkan untuk sekte Xuantian mereka akan tetap mendapatkan jatah yang sama. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Sugi Changfeng, di mana dia mengatakan kalau siapapun pasti melakukan hal yang sama, ucap dari dirinya. Karena mau bagaimanapun saat ini yang menjadi musuh mereka adalah sekte Moche. Jadi mereka hanya perlu menjadikan sekte Moche sebagai umpan utamanya. Karena mereka juga tidak perlu lagi bersikap sopan kepada sekte Moche. Karena mau bagaimanapun mereka hanya perlu mendapatkan perlindungan dari sekte Tianxing. Mengalihkan satu bagian yang dimiliki oleh sekte Moche kepada sekte Tianxing itu hanya akan memicu sebuah konflik di antara mereka berdua. Kebencian yang dimiliki oleh sekte Moche kepada keluarga Luo secara alami akan beralih kepada sekte Tianxing, karena sumber daya yang harusnya kita berikan kepada mereka diberikan kepada sekte Tianxing. Sedangkan untuk sekte Xuantian mereka hanya bisa menjadi seorang penonton karena jatah mereka tidak bertambah ataupun kurang. Jadi mereka hanya menonton ini semua. Dengan begini maka tidak ada lagi yang bisa menargetkan kita. Karena saat ini keluarga Luo mendapatkan perlindungan dari sekte Tianxing dan bencana besar telah selesai, ucap dari Sugi Changfeng yang tentunya mengejutkan bagi para tetua dari sekte Moche. Kalau ternyata permasalahan ini dapat diselesaikan dengan semudah itu. Tapi mendengar itu semua membuat Yun Hai dia pun bertanya, jadi apakah ini semua benar-benar telah selesai? Ucap dari Yun Hai, dan hal itu pun dibenarkan oleh Sugi Changfeng. Di sini Sugi Changfeng dia pun mengatakan kalau perselisihan kali ini tidaklah serumit ketika perselisihan perebutan kekuasaan yang ada di Tianyu dulu, dan ini jauh lebih sederhana.
Karena memang sedari awal ketiga sekte ini mereka tidak saling akur satu sama lain, terutama sekte Tianxing. Mereka mengirimkan pasukan membantu sekte Moche bukan karena mereka ingin memiliki niat baik, tapi mereka melakukan ini semua untuk menekan pertumbuhan yang dimiliki oleh sekte Moche. Karena memang mau bagaimanapun sekte Moche mereka telah masuk ke jajaran tiga sekte tengah, dan itu membuat mereka bisa menjadi ancaman di masa depan. Dan itulah kenapa sekte Tianxing mereka mau membantu sekte Moche membersihkan para pemberontak yang akan membuat sekte Moche mereka kehilangan setengah kekuatan yang mereka miliki. Jadi ini bukanlah sebuah masalah, dan untuk 5.000 batu roh suci itu bukanlah sebuah alasan kenapa sekte Tianxing mau membantu Wu Yue membersihkan para pemberontak. Karena jika memang hanya karena 5.000 itu, tentunya mereka akan mendapatkan masalah dari aturan yang telah diberikan oleh sekte Xuanlong, dan mereka tidak akan mungkin berani melakukannya. Dan begitu kau memahami apa tujuan sebenarnya yang dimiliki oleh sekte Tianxing, tentunya mudah bagi kau untuk dapat mengendalikan mereka semua. Karena mau bagaimanapun tujuan mereka adalah menekan sekte Moche, dan kita ada di pihak yang sama-sama menekan sekte Moche, yang artinya masalah akan benar-benar selesai, ucap dari Zhuge Changfeng. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Leng Wuchan. Di sini Tuan Leng Wuchan dia pun mengatakan untuk dapat memancing amarah yang dimiliki oleh sekte Moche itu cukup mudah, hanya perlu mengambil setengah jatah yang harusnya mereka dapatkan, dan setengahnya itu diberikan kepada sekte Tianxing. Dengan begitu maka sekte Moche mereka akan mulai menargetkan amarah mereka kepada sekte Tianxing, dan itu membuat keluarga Luo benar-benar akan damai. Karena jika mereka berani menekan keluarga Luo, itu artinya mereka mengincar sekte Tianxing pula, dan tentunya dengan kemampuan yang mereka miliki, bagaimana mungkin mereka berani melakukannya, ucap dari Tuan Leng Wuchan. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Zhuge Changfeng, dan siapapun pasti paham akan kondisinya, ucap dari orang tua itu. Tapi di sini untuk Zhuge Changfeng dia juga mengejek Leng Wuchan, di mana dia mengatakan jika saja yang sebelumnya dikirim untuk dapat melakukan sebuah negosiasi dengan Ren Xiaoyun adalah Leng Wuchan, itu hanya akan membuat Leng Wuchan dia kembali dalam kondisi di dalam keranda, ucap dari Zhuge Changfeng, yang tentunya membuat Leng Wuchan dia pun kesal. Namun mendengar perdebatan yang dilakukan oleh orang-orang tua ini membuat para tetua dari sekte Moche mereka pun tidak menyangka kalau ternyata keluarga Luo memang memiliki ahli yang sangat dalam seperti ini. Walaupun memang tingkat kultivasi yang mereka miliki tidak setinggi itu, tapi mereka sangat-sangat mengerikan. Mereka sangat ahli dalam hal strategi, dan inilah kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Luo, bintang kebijaksanaan Tianyu. Mereka benar-benar luar biasa, ucap dari orang-orang tua itu. Perdebatan dari mereka semua pun langsung berhenti ketika Yunhai dia mulai serius, di mana dia mengatakan kalau saat ini sudah waktunya bagi mereka untuk bersiap membalaskan dendam milik Zhao Fan. Karena mau bagaimanapun siapapun yang ada di tempat ini, mereka semua telah tumbuh kuat berkat di bawah perlindungan dari Zhao Fan, dan mereka semua yang ada di tempat ini juga telah berhutang hidup dengan Zhao Fan. Jadi tentunya mereka harus membalaskan dendam yang dimiliki oleh Zhao Fan, ucap dari Yunhai yang ingin balas dendam. Karena dia mendapatkan kabar kalau Zhao Fan udah meningsai, jadi dia nggak terima jika Zhao Fan meningsai begitu aja. Dia harus membalaskan dendam milik Zhao Fan. Dan itu aja untuk part kali ini untuk jawaban, dan jawabannya masih juga belum muncul. Dan kapan jawabannya muncul bang? Harusnya besok ya coy, jawaban muncul. Harusnya ya. Karena besok dia harus bertemu dengan salah satu binatang suci. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Bye, thank you, dan happy weekend untuk kita semua. Dan semoga aja masih bisa dinikmati ya. Bye, thank you.